Hidup tidak selalunya indah, langit tak Assalamualaikum selalu warahmatullahi cerah. wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pelajaran berkaitan dengan fiil mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mungkin terdengar asing di telinga kita, tetapi ini hampir sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia bila saya kaitkan keduanya tadi itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian dan penjelasan berikut ini. Kalimat aktif contohnya Fahri makan nasi. Kalimat pasif contohnya nasi dimakan. Di dalam bahasa Arab diistilahkan fi'il mabni lil ma'lum, selanjutnya disingkat FMA, itu aktif ya, dan fi'il mabni lil majhul pasif selanjutnya disingkat FMJ. Fi'il mabni lil ma'lum yaitu kalimat aktif yang tampak fi'il, fa'il, dan maf'ulnya. Apa itu? Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, maf'ul itu objek. Contohnya akala Fahri ar-ruzza. Artinya Fahri memakan nasi. Dilihat dari susunannya, akala itu sebagai fi'il yaitu predikat, Fahri sebagai fa'il yaitu subjek, dan ar-ruzza sebagai maf'ul yaitu objek. Nah, sekarang fi'il mabni lil majhul yaitu kalimat pasif yang membuang atau menghilangkan posisi fa'ilnya. Kita pakai contoh tadi, akala Fahri ar-ruzza, maka kita buang fa'ilnya lafadz af-Fahri, sehingga kita nanti akan ubah fi'ilnya lafadz akala dan mengganti harokat ar-ruzza. Sebelumnya saya akan jelaskan bahwa fi'il mabni lil majhul ini dapat terjadi pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Bila terjadi pada fi'il madi, maka kaidahnya didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya lafadz akala menjadi ukilah. Di sini kita perhatikan ya, huruf pertama dia harokatnya itu domah. Nanti huruf sebelum akhir yaitu kaf berharokat kasroh. Jadi kaidahnya fi'il madi mabni lil majhul yaitu dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Alhasil contohnya ukila ar-ruzu, yang artinya nasi telah dimakan. Tetapi apabila terjadi pada fi'il mudhari, maka didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Kalau tadi yang fi'il madi kan dikasrohkan, nah kalau yang fi'il mudhari itu difathahkan sebelum akhirnya. Contoh, kalau tadi akala menjadi ukila, kalau fi'il mudhari yakulu menjadi yukalu. Huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Berlaku kaidah dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Alhasil contohnya yukalu ar-ruzu, yang berarti
nasi sedang dimakan. Lalu mengapa lafadz arruzu yang tadinya dibaca arruza sekarang menjadi arruzu? Sebab lafadz arruzu menggantikan posisi si fa'il. Oleh sebab itu dinamakan naibul fa'il. Baik, jadi kita simpulkan ya. Ini contoh dari fi'il mabni lil ma'lum. Akala Fahri Ar-Ruzza. Fahri telah memakan nasi. Ini kalimatnya aktif karena si subjek telah melakukan suatu pekerjaan, yaitu memakan nasi. Selain fi'il mabni lil ma'lum, ada juga mabni lil majhul, yaitu kalimat pasif yang mana membuang atau menghilangkan fa'il dan menjadikan maf'ul sebagai pengganti fa'il. Biasa disebut sebagai naibul fa'il. Setelah kita menghilangkan fa'ilnya, maka kita cukup mengubah fi'ilnya saja. Apabila fi'ilnya terbukti fi'il madi, maka kaidahnya didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh akala menjadi ukila. Sedangkan bila terjadi pada fi'il mudhari, maka kaidahnya menjadi didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Yakulu menjadi yukalu. Dan ingat ya, ini bukan hanya terjadi pada lafadz akala yakulu saja ya, tetapi kalian bisa mengambil lafadz lain diterapkan dengan kaidah ini, seperti fataha menjadi futiha, yaftahu menjadi yuftahu, dan lain sebagainya. Baik, terakhir saya jelaskan melalui gambar ini, yaitu al-mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Di contoh-contohnya nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada lafadz yash'uru, jahada, fakkaro, yahtaju. Itu semuanya fiil-fiil yang berpola mabni lil ma'lum. Nah, sedangkan mabni lil majhul ini kita bisa perhatikan nomor 1, 2, dan 3 lafadz kutibat, kemudian quri'a, dan qila yang berwarna merah ya. Ketiga kata ini sudah diubah dari bentuk mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Kutibat berasal dari kata katabat, quri'a berasal dari kata qoro'a, dan qila berasal dari kata qola. Alhamdulillah, pelajaran mabni lil ma'lum dan majhul sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, silahkan nanti diputar ulang terus-terusan sampai paham. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kalau ada kesalahan itu murni dari diri pribadi, kalau ada benarnya itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.